Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, sambil nungguin kegiatan anak nih, gue mau membahas jadi ada sebuah artikel dari The iPaper Sport ya, yang menyebutkan kalau, dan juga nanti ada dari Fabrizio Romano, bahwa Michael Carrick ini sekarang menjadi favorit. Dan kenapa dia menjadi favorit, di situ juga menarik ya, karena bagi sebagian besar fans saat ini ya Michael Carrick memang menjadi favorit untuk bisa menjadi permanent head coach dari Manchester United untuk musim depan, dengan alasan subjektif yang bermacam-macam ya. Misalnya dianggap memiliki DNA Manchester United, lalu performa di 5 pertandingan awal, yang dari beberapa pihak juga menyebutkan sebenarnya 5 pertandingan ini masih terlalu awal gitu. Tapi ada sumber dari Fabrizio Romano dan juga dari The iPaper Sport dari Pete Hall ini ya, yang akan gue bahas di video kali ini, menyebutkan bahwa Michael Carrick sekarang ini memang memiliki peluang yang bagus dari kandidat yang lainnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan secara permanen. Kenapa Michael Carrick ini impresif? Pertama-tama adalah bagaimana tidak hanya di atas lapangan, tapi dia juga memiliki aura yang tenang. Bagaimana banyak orang menyebutnya, walaupun dia berkata sedikit tapi sangat berarti ya. Dan dia juga membantu menenangkan air setelah turbulensi selesainya Ruben Amorim ya. Sumber juga mengatakan kalau dinamika di antara staf kepelatihan dari Michael Carrick ini sangat seimbang. Jonathan Woodgate ini mengejutkan banyak orang dengan pendapat-pendapat taktiknya, yang juga sering bekerja ya secara individu dengan pemain-pemain seperti misalnya Aiden Heaven dan juga Lenny Yoro, untuk membantu mereka berasimilasi dengan kehidupan di Manchester United. Dan kemampuannya untuk berbahasa Spanyol juga ini memiliki peranan yang penting ya. Jonathan Woodgate sempat menghabiskan beberapa tahun karir bermainnya di Real Madrid, dan ternyata ini memang membantu. Oke, gue lanjutkan ya artikelnya. Thomas Tuchel disebutkan merupakan salah satu daftar unggulan dari hierarki Manchester United. Head coach asal Jerman ini disebutkan bahwa menurut pihak-pihak senior di klub merupakan kandidat ideal untuk dipilih. Tapi track recordnya dalam hal jangka pendek ini juga sangat-sangat menarik. Dan walaupun demikian, seperti disebutkan oleh Football United, artinya gue sempat membahas ya bagaimana Thomas Tuchel ini baru saja menandatangani kontrak baru, dan ini yang membuat saat ini dia tersingkir dari perburuan. Lalu pelatih elit lainnya yang juga akan didekati ini masih tetap sama. Roberto De Zerbi merupakan nama calon yang juga memiliki daftar teratas, tapi saat ini dia diperkirakan sedang dalam pertimbangan untuk menjadi permanent head coach di Tottenham Hotspur. Walaupun saat ini sudah punya interim ya, tapi dipertimbangkan juga nih untuk ke sana. Walaupun sumber juga mengatakan De Zerbi juga ingin ya untuk ke Tottenham Hotspur. Sorry. Dan beberapa hierarki di Manchester United ini memiliki keraguan terkait dengan Oliver Glasner. Dia ditakutkan akan memiliki level yang sama dengan Amorim ketika ditunjuk. Ini juga bagaimana situasi di manajemen Manchester United ya, yang akhirnya membuat kesalahan ketika menunjuk mantan bos dari Sporting Lisbon tersebut. Disebutkan bahwa dia tidak siap ya dengan besarnya peran di Manchester United, dan Oliver Glasner ini diragukan terkait juga dengan apakah dia sanggup menangani klub sebesar Manchester United. Tentu saja dia juga memiliki pengalaman di Premier League bersama dengan Crystal Palace, tapi ya Crystal Palace dengan segala respek bukan Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan kalau saat ini Manchester United sangat senang dan juga sangat happy dengan Michael Carrick. Dia memiliki impact yang fantastis. Hasil-hasil juga sangat luar biasa, dan bagaimana pengaruhnya di dalam tim dan juga di para pemain dan fans dan juga orang-orang di manajemen Manchester United juga sangat happy dengan dia.
Dan dengan hal tersebut ya, ini masih tahap awal, ini masih di tengah Februari. Untuk Manchester United saat ini tetap tenang terkait dengan proses penunjukan head coach permanen selanjutnya. Mereka ingin mengerti bagaimana situasi berkembang selama beberapa bulan ke depan. Ada dua jalur yang berbeda saat ini. Satu jalur adalah Michael Carrick terus membuktikan dirinya di Manchester United dan mendorong untuk posisi permanen. Dia akan terus bergerak dan memberikan yang terbaik untuk tetap bisa stay di Manchester United. Jalur lainnya, secara internal Manchester United masih terus mereview situasi dan juga mempertimbangkan kandidat-kandidat lainnya. Mereka ingin secara yakin ya menunjuk kemungkinan yang terbaik, keputusan yang terbaik di musim panas nanti. Mereka tidak bisa lagi membuat kesalahan. Inilah kenapa pembicaraan terus berlangsung secara internal ya tentang potensi-potensi kandidat untuk posisi head coach Manchester United. Di waktu yang sama, tentu saja Michael Carrick juga memiliki peluangnya tersendiri. Kalau dia terus berlanjut ya dengan performa yang seperti ini, tentu saja dia akan memiliki peluang yang bagus untuk mendapatkan posisi permanen head coach atau manajer di Manchester United ya. Jadi memang dikonfirmasi saat ini ya benar apa yang dikatakan oleh banyak fans Manchester United, memang Michael Carrick ini menjadi kandidat yang teratas. Tapi kenapa itu terjadi? Yaitu adalah bagaimana dia ternyata tenang. Lalu bagaimana harmonisasi dan juga keseimbangan dari staf kepelatihan Manchester United. Lalu juga hasil serta performa tentu saja yang membuktikan bahwa sampai dengan sejauh ini ya dia memiliki kapasitas yang bagus. Tapi ada satu situasi yang gue secara personal masih gue nantikan. Apa itu? Ketika Manchester United mendapatkan hasil buruk, seperti apa dia bisa menangani hal tersebut. Karena cepat atau lambat gue perkirakan Manchester United bisa jadi akan mendapatkan hasil yang negatif. Ketika ada satu kekalahan, lalu apa yang akan terjadi? Ketika satu kekalahan menjadi dua kekalahan, apa yang akan terjadi? Ketika di papan klasemen misalnya, mulai tersusul oleh klub-klub yang ada di bawahnya, persaingan untuk mendapatkan spot Liga Champions mulai keras. Akan seperti apa? Ketika kompetisi menuju akhir, di mana tekanan akan semakin besar, bukan hanya terhadap Michael Carrick, tapi juga kepada skuad Manchester United, akan seperti apa? Hal-hal tersebut sampai dengan saat ini menurut gue belum terlihat. Kenapa? Ya Manchester United dalam 5 pertandingan awal periodenya selalu positif. Dan menurut gue ini juga penting untuk dilihat ya. Walaupun sekalipun juga nanti Michael Carrick akan banyak mendapatkan hasil-hasil positif, tapi namanya perjalanan sebuah klub pasti akan ada periode negatifnya. Dan ketika periode negatif itu terjadi, bagaimana skuad ini bisa bangkit? Bagaimana dia bisa membangkitkan ya tim ini juga sangat penting. Karena itu bukan hal yang mudah. Sering sekali setelah honeymoon period ya, atau periode bulan madu, ketika ada hasil negatif maka ini akan berterusan semakin parah. Dan ini yang tidak gue harapkan tentu saja. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan kompetensi, ya ini juga yang harus dilihat dari tim kepelatihan Michael Carrick. Bukan hanya Michael Carrick, tapi juga tim kepelatihannya yang katanya tadi itu dalam keseimbangan yang bagus. Sejauh ini semuanya menurut gue sangat positif, tapi menarik untuk dilihat ya akan seperti apa akhir musim nanti. Dan dengan hal yang masih belum pasti tersebut, sangat wajar Manchester United juga masih mempertimbangkan nama-nama lainnya. Kendatipun ya sekali lagi Michael Carrick memang menduduki peringkat yang teratas dari sisi peluang untuk mendapatkan pekerjaan sebagai head coach akhir musim nanti. Nah, yang menarik juga bagaimana manajemen Manchester United ini melakukan pertimbangannya, karena ya mereka kan tidak mungkin tidak melakukan pergerakan. Mereka juga tetap harus mendekati nama-nama yang menurut gue ada potensi untuk didatangkan di Manchester United. Dan sampai dengan sejauh ini menurut gue nama-nama tersebut semakin sempit. Misalnya dengan tadi ya Thomas Tuchel yang memperpanjang kontraknya di tim nasional Inggris dicoret, lalu juga Oliver Glasner yang memiliki keraguan manajemen Manchester United terhadap dirinya, katakanlah ini dicoret. Maka sejauh ini berarti ada dua nih yang definitif, yaitu adalah Michael Carrick dan Roberto De Zerbi. Dan menurut gue dua nama ini saja tidak cukup, seharusnya ada 3 atau bahkan 4, sehingga manajemen Manchester United itu memiliki opsi-opsi yang juga cukup luas, tidak sempit ya. Karena ya gue juga tidak berharap misalnya Manchester United menunjuk sebuah nama karena ada kesempitan pilihan. Nah ini juga tidak maksimal menurut gue. Jangan lupa ya, keputusan ini tidak bisa salah lagi. Dan keputusan juga tidak bisa hanya didasarkan pada situasi emosional saja. Harus memiliki pertimbangan yang detail, harus memiliki pertimbangan yang menyeluruh menurut gua. Ini penting karena Manchester United dengan manajemen Ineos ini sudah membuat paling tidak 2 kesalahan dalam posisi manajer Manchester United, dan gua harapkan ini tidak terulang lagi.
Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.